Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Prastiwi, NIM 2011002 dari kelompok 1, ingin mempresentasikan materi tentang bentuk-bentuk perjanjian. Yang pertama yaitu ada pengertian kontrak atau perjanjian. Dalam bahasa Belanda, kontrak dikenal dengan kata overeenkomst yang juga bermakna sama dengan kontrak, yaitu perjanjian. Kontrak dapat disamaartikan dengan perjanjian. Hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak, di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis saja. Menurut Salim HS, perjanjian adalah hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Pada umumnya, perjanjian tidak terkait pada suatu bentuk tertentu, dapat dilaksanakan secara lisan dan dibuat secara tertulis. Bentuk perjanjian tertulis dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Undang-undang ini memberikan bentuk terhadap beberapa perjanjian tertentu. Dengan demikian, apabila perjanjian tersebut tidak diikuti, maka perjanjian yang dibuat tidaklah sah. Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber dari perikatan yang terpenting di samping undang-undang. Yang kedua yaitu subjek dan objek perjanjian. KUH Perdata membedakan 3 golongan subjek perjanjian. Yang pertama yaitu para pihak yang mengadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifani, NIM 21000111403 dari kelompok 1. Ingin melanjutkan presentasi dari subjek dan objek. C. Asas-asas perjanjian. A. Asas konsensualisme. Konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. B. Asas kebebasan berkontrak. Freedom of contract. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. C. Asas mengikatnya kontrak. Pacta sunt servanda. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terkait untuk C. Asas mengikatnya kontrak. Pacta sunt servanda. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut, karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi, dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. D. Asas itikat baik. Goed trouw. Menurut pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, suatu kontrak harusnya dilaksanakan dengan itikat baik. Weder trouw bona fide. Rumusan dari pasal 1338
38 ayat 3 tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya itikat baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Akibat keadaan memaksa absolute force majeure. 1. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi. Pasal 1244 KUH Perdata. 2. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontrak prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH Perdata. 3. Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia, atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban risiko apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur. 4. Pernyataan menghentikan persetujuan obliging yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja. Sekian, terima kasih. Saya Karimatinisa Lusna, NIM 19000111269 akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang keempat yaitu syarat syahnya perjanjian. Yang pertama ada kesepakatan. Penulis berpendapat kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan. Atas penawaran tersebut, terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis. Para pihak yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Selanjutnya ada kecakapan. Syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan harus dituangkan secara jelas mengenai jati diri para pihak. Pada pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian ada 3. Yang pertama, orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Yang kedua, ada berusia 21 tahun tetapi di bawah pengampunan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau boros. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak berwenang. Sebetulnya ada satu lagi tetapi tidak dianggap oleh KUH Perdata atau tidak cakap hukum, yaitu perempuan. Akan tetapi saat ini undang-undang sudah menetapkan yaitu persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya ada hal tertentu. Dalam suatu kontrak dalam KUH Perdata, objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu hal. Hal tertentu ini dalam kontrak dibuat prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian, atau tenaga dan tidak berbuat sesuatu. Dan yang terakhir ada sebab yang halal. Istilah kata halal yang dimaksud di sini bukan lawan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.